Salam kenal teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 kelas A, praktikum akuntansi terpadu, akan menjelaskan prosedur analisis data penjualan Superstore US tahun 2015 menggunakan pivot table. Di sini kelompok kami terdiri dari Bernard Putra Hangkaya dengan NPM Mahir 160, kemudian Filemon Axel Denata dengan NPM Mahir 194, Muhammad Fajar Ramadan NPM Mahir 206, dan Muhammad Fadil Alianto dengan NPM Mahir 216. Semoga video kami dapat bermanfaat. Oke, perkenalkan nama saya Filemon Axel Denata, saya dengan NPM akhir 194. Jadi pada bagian ini saya akan menjawab membuat pivot table mengenai nomor 1 dan 2. Jadi yang pertama kita Ctrl A dulu untuk semuanya, kemudian kita gunakan insert, lalu pencet pivot table, kemudian OK. Nah, lalu pada ini sudah terbentuk pivot table-nya. Nah, lalu saya akan menjawab pertanyaan dari bagian saya, yaitu nomor 1 terlebih dahulu. Bandingkan rata-rata penjualan dan profit antar region. Apakah terdapat hubungan antara besar penjualan dan besar profit di masing-masing region? Nah, untuk angka pertama, kita perlu mencari dulu yang namanya region. Itu merupakan negara, apa region ya? Negara-negara. Oke, kita taruh di bagian rows. Kemudian yang diketahui lagi rata-rata penjualan. Oke, berarti kita cari dulu sales, kita taruh ke value. Nah, kemudian selanjutnya profit ya, dan profit antar region. Oke, kita coba cari profit. Nah, ini kita taruh di bawahnya value. Nah, dari sini sudah kelihatan ya untuk perbandingannya. Nah, karena di sini penjualannya masih dalam bentuk sum, jadi kita ubah dulu ke average dengan pencet value field setting, kemudian kita klik average, lalu kita klik OK. Nah, karena di sini nilainya masih koma-koma, jadi kita coba rubah dulu value field setting, number format. Oke, kita cari number biasa aja, desimalnya 1, desimalnya 1 aja. Oke. Nah, sum profit juga seperti itu. Sebentar, sum profit number desimalnya 1. Oke. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman untuk perbandingan dari average of sales, dan juga ini kita ubah dulu jadi Times New Roman, dan juga profit, perbandingan juga dari profit. Nah, kemudian kita coba kalau misalnya buat pivot chart, coba kita bentuknya yang lain ya, yang lain. Sebentar. Seperti ini. Nah, ini supaya terlihat aja perbandingannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah terdapat hubungan antara besar penjualan dan besar profit di masing-masing region? Kalau yang terlihat dari sini sebetulnya ada nggak ada ya? Kenapa? Karena ketika rata-rata penjualan di region sentral atau di bagian pusat itu 792, profitnya adalah 77.365,5. Nah, namun dengan nilai yang sama antara average of sales bagian south yaitu 807, yang mana ini lebih besar ya daripada sentral, itu mengalami defisit sebesar 14.424,1. Jadi sebetulnya kalau misalnya rata-rata penjualan juga bisa mempengaruhi, cuma tidak sepenuhnya mempengaruhi dalam profit, karena di sini ketika 792 ini bisa menghasilkan profit 77.000, namun ketika rata-rata penjualannya adalah 807,9, sum of profitnya justru minus. Jadi mungkin ada faktor lain dari profit ini yang bisa mempengaruhi profit. Lalu selanjutnya ini kita ubah dulu jadi nomor 1. Oke. Lalu selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 2. Identifikasi pelanggan dengan kontribusi terbesar pada total profit, rata-rata profit dari pelanggan ketika membeli, dan juga jumlah produk yang dibeli. Oke. Pertama kita pivot table terlebih dahulu. Oke, nah karena tadi region,
maka ini kita bisa rubah ke customer ya. Kita cari yang customer name. Nah ini kita taruh di rows. Kemudian yang selanjutnya total profit. Kita coba yang total profit terlebih dahulu. Total profit. Oke. Nah, di sini sudah ketahuan ya total profit, tapi ini belum urut, jadi belum tahu mana profit yang terbesar. Jadi coba kita urutkan. Kita urutkan dari yang terbesar. Nah, oke. Dari sini sudah terlihat, maka coba kita supaya lebih jelas kita coba top 15 saja. Caranya kita klik kanan, kemudian short, harga small dulu, kemudian kita filter top 10. Kita coba top 15 supaya lebih enak dilihat. Oke. Nah, kayaknya ini belum ini ya teman-teman, belum urut. Coba kita dari yang ini urutin ya. Value field setting, number format, currency. Satu saja desimalnya. Oke. Kok RP? Sebentar. Harusnya nggak usah RP. Number aja harusnya. Oke. Nah, jadi untuk total profit terbesar itu kita dari yang terbesar. Oke. Adalah Richard McClure, itu yang terbesar dari customer name. Nah, selanjutnya adalah rata-rata profit dari pelanggan ketika membeli. Jadi untuk rumusnya masih sama. Sebentar, saya copy dulu nih. Saya copy. Rata-rata pelanggan ketika membeli. Oke. Pertama customer name. Kemudian apa ini? Kita cari rata-rata profit dari pelanggan. Nah, ketika membeli. Kalau pembeli berarti kita coba Ctrl C, Ctrl copy. Jadi sebetulnya ini masih sama, tapi kita hanya menambah tabel baru aja. Coba ini kita ubah jadi rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata value field setting average. Oke. Nah, ini untuk rata-ratanya ya. Dan ternyata rata-rata terbesar adalah Janet Davis. Nah, kemudian ini kita ubah jadi sebentar. Kita delete dulu. Ctrl C, Ctrl V. Masa kita tambahin aja langsung. Ini udah average of profit, berarti karena yang diketahui rata-rata profit dari pelanggan ketika membeli. Coba kita tambahkan quantity order new. Nah, oke, karena ini belum urut, coba kita urutkan dari yang terbesar aja, karena dari tadi kita yang terbesar. Largest to small. Oke. Coba yang ini. Oke. Nah, jadi ini merupakan jawaban untuk nomor 2 ya, dimana rata-rata profit dari pelanggan ketika membeli. Jadi ketika pelanggan ini Janet Davis membeli 15, maka rata-rata profitnya adalah 7.024,2. Nah, namun ketika Nina Home Kelly ini membeli senilai 83, rata-rata profitnya merupakan 2844. Mungkin ada beberapa yang membeli barang yang cukup murah dan juga ada beberapa yang membeli barang cukup mahal. Jadi memang faktornya adalah nilai harga dari barang itu sendiri. Nah, lalu kita menjawab soal nomor 3, yaitu 2C, jumlah produk yang dibeli. Oke. Pertama kita Ctrl C, kemudian Ctrl V, sama ya. Kemudian ini untuk customer name-nya, sebentar. Oke.
Nah, customer name. Nah, kayak ini jumlah red yang dibeli. Kemudian ini kita buang. Oke. Sebentar, ini kita buang. Nah, ini merupakan jumlah produk ketika jumlah produk yang dibeli. Nah, ini jumlah produk yang dibeli. Coba kita urutkan dulu dari yang terbesar. Kita top 15 juga, top 15 saja. Nah, jadi yang membeli produk paling banyak adalah Yvonne Men, yaitu senilai 238, dan kedua adalah Wayne Best senilai 209, dan bentar, ini belum saya urutkan, coba saya urutkan. Nah, ini Louis Paris yaitu senilai 392, dan Eddie Hausmuller senilai 183 yang paling bawah. Nah, kemudian kita beri dulu nih keterangan soalnya ini apa, jumlah produk yang dibeli. Siapa pelanggan yang paling konsisten memberi profit tertinggi? Nah, kalau dari sini kita bisa simpulkan ya, ketika memberi profit tertinggi itu ada pada Richard McClure, itu senilai 9.300,3. Nah, namun ketika siapa yang memesan paling banyak ini adalah Louis Paris, yaitu senilai 392. Nah, untuk bagian yang tengah ini, ketika customer ini membeli, maka rata-rata profitnya itu 7.024,2. Kemudian yang pada bagian yang membeli 22 itu bisa 6.610. Mungkin karena perbedaan produk ya, karena perbedaan produk memiliki perbedaan harga juga. Bisa saja membeli terlalu banyak, tapi produk yang dibeli adalah yang harganya terjangkau, jadi tidak terlalu mempengaruhi profit, tapi tetap mempengaruhi. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan dari rekan saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Penatuk Rangkaya MPM AIR 160. Di sini saya akan menjelaskan sebuah pivot table di mana ada kasus produksi apa yang paling sering muncul dalam transaksi bernilai tinggi atau yang di atas rata-rata. Lalu, apakah produk tersebut juga memiliki profit tinggi? Untuk menjawab pertanyaan pertama, tahap pertama yaitu kita klik sheet order, lalu di atas sebelah home klik insert dan klik pivot table. Di sini sudah langsung ke otomatis, atau misal belum otomatis bisa klik Ctrl+A yang dimana itu akan memblok semua data yang ada di sheet order. Lalu pilih new worksheet, lalu klik OK. Nah, di sini langsung muncul pivot table yang berhubungan di data order. Lalu untuk langkah selanjutnya kita mencari atau menjawab pertanyaan transaksi yang sering muncul dengan nilai yang tinggi. Untuk yang pertama, kita masukkan dulu product of name di kolom row, lalu sales pada kolom value. Nah, untuk kasus ini sales dimasukkan 2 kali karena yang sum of sales kedua ini akan kita rubah jadi average. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah itu kita akan merubah datanya, kita filterisasi datanya agar terlihat lebih rapi. Untuk caranya, klik panah yang ada di row label, pilih value filter, lalu top 10. Nah, fungsi untuk top 10 sendiri, kita akan melihat transaksi sebanyak 10 produk yang memiliki transaksi bernilai tinggi, sehingga tidak perlu kita melihat data mungkin ribuan data yang akan kita ketahui. Setelah itu kita klik OK dan langsung menjadi hanya 10 data. Nah, untuk perapian data kita tidak tahu apakah di sini ada seperti contoh ekonomi rollback files, total penjualan dari tahun 5.000, kita nggak tahu
transaksi mana yang bernilai tinggi. Untuk mengetahuinya, kita klik lagi di nominal sum of sale atas sendiri, lalu pilih home. Setelah home, di bagian editing ada sort and filter. Kita pilih sort largest to smallest, sehingga data yang muncul adalah dari yang tertinggi menuju ke terendah. Nah, untuk data kedua, yaitu kita mengetahui rata-rata transaksi yang sering muncul, di mana transaksi tersebut bernilai tinggi. Karena di sini kolomnya menunjukkan sum of sale atau jumlah dari penjualan, kita akan merubahnya menjadi rata-rata dengan cara di kolom value kita pilih sum of sale 2, lalu kita pilih value field setting, lalu kita pilih average di bagian summary value field by, dan jangan lupa untuk custom name-nya di angka 2 ini silakan dihapus, lalu klik OK. Sehingga kita bisa melihat di sini adalah angka rata-rata dari setiap penjualan produk. Agar terlihat lebih rapi, kita perlu merubahnya menjadi nilai mata uang USD atau US dollar. Caranya adalah kita klik nominalnya, kita klik kanan, baru kita pilih value field setting. Nah, di sini kita pilih number format, lalu pilih accounting. Nah, di sini desimal sesuai dengan kebutuhan kalian, bisa 2, bisa 1, dan di sini saya akan memakai 0. Lalu untuk simbol kita cari logo USD dollar. Di sini ada beragam logo USD dollar. Untuk negara kita pilih yang United States, lalu klik OK, dan hasilnya akan berubah dan terlihat lebih rapi dan bisa dipandang lebih jelas. Kita menerapkan juga di average of sales. Kita klik kanan, kita pilih value field setting, number format, accounting, decimal place sesuai selera kalian, simbol menyesuaikan dengan data yang kalian sediakan. Lalu klik OK, dan hasilnya lebih rapi. Nah, dari sini sudah jawabannya telah jelas produk apa yang paling sering muncul dalam transaksi bernilai tinggi. Nah, lalu pertanyaan kedua, apakah produk tersebut juga memiliki profit tinggi, sementara di data ini cuma ada total penjualan per produk dan rata-rata penjualan per produk. Untuk menambahkan produk yang memiliki profit tinggi, kita perlu menambahkan pivot table lagi. Dengan cara pilih, kita tetap di sheet 2, kita klik pivot table. Nah, untuk table atau range kita perlu ambil data lagi di sheet order. Caranya klik sheet order, kita blok semua data yang ada di sheet order dengan cara Ctrl+A, maka data tersebut langsung otomatis terindikasi. Kita klik OK, dan pivot table akan tampil lagi. Caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu untuk kolom rows kita isi dengan product name. Nah, yang berbeda dari langkah sebelumnya menggunakan sales atau penjualan. Sedangkan untuk langkah ini kita menggunakan profit, yaitu profit yang akan masuk di value. Nah, caranya seperti langkah sebelumnya, kita filter dulu sampai 10 data dengan cara klik panah sebelah kanan ya, di bagian row labels, pilih value filter, lalu top 10. Setelah itu muncul jendela seperti ini, langsung kita klik OK.
Nah, dari sini kita sudah mendapatkan 10 data, yang dimana 10 data ini yang memiliki profit sebelumnya belum memiliki profit tertinggi, tapi kita sudah memiliki 10 data, kita bisa memfilter 10 data. Selanjutnya kita akan mencari produk yang memiliki profit tertinggi. Caranya yaitu dengan kita klik nominal yang di bawah kolom sum of profit, kita kembali ke home, lalu kita pilih sort and filter lagi, dan kita klik sort large to smallest, maka akan muncul nominal yang memiliki profit paling tertinggi. Nah, setelah mengetahui profit paling tinggi, kita akan merapikan data ini seperti angka nilai mata uang rupiah. Caranya seperti langkah sebelumnya, kita klik kanan di bagian nominal, kita pilih value field setting, lalu kita pilih number format. Setelah itu kita di kategori ada accounting, decimal place sesuai selera kalian, saya pilih 0. Lalu untuk simbol sama sesuai dengan transaksi atau data yang kalian kerjakan. Nah, saya memilih dolar Inggris yang bagian United States. Setelah diklik, kita klik OK, kita klik OK lagi, maka akan terlihat lebih rapi. Nah, dari kesimpulan ini, produk yang memiliki profit yang sering muncul di transaksi yang bernilai tinggi di atas rata-rata diperoleh followers PP500 electric punch plastic comb binding machine with manual pen dengan total penjualan sekitar 69.013 USD dolar, dan produk tersebut juga memiliki profit tinggi sebesar 23.866. Tapi untuk produk lainnya tidak bisa kita patenkan, karena produk kita ambil contoh di sini untuk yang terbanyak nomor 2 ada Lexmark 4227 plus dot matrix painter sebanyak 61.072. Sedangkan kita lihat di sini Lexmark dia emang sering muncul dalam transaksi bernilai tinggi di atas rata-rata, tapi penjualan produk Lexmark tidak masuk dalam kategori profit yang tinggi, karena profit yang tertinggi kedua diraih oleh Cobalt Troy Exclusive Leather Raw Black Filter, seperti itu. Jadi kesimpulannya, produk apa yang paling sering muncul dalam transaksi bernilai tinggi atas rata-rata itu ada followers PP500 electric punch plastic comb binding machine with manual bind dengan profit tertinggi sebesar 23.866. Di sini ada pertanyaan mengenai analisis region dengan variabilitas penyebaran atau penjualan tertinggi, yang dimana apa implikasinya terhadap strategi distribusi atau promosi di wilayah tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah pertama yaitu klik insert, lalu pilih pivot table. Nah, di sini data di set order otomatis langsung terblok, atau mungkin kalau misal tidak terotomatis bisa menggunakan bantuan di keyboard yaitu Ctrl+A, yang dimana itu bakal langsung auto block data di bagian order. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita akan menambahkan data di kolom row. Untuk kolom row sendiri kita pilih region, lalu untuk value kita isi sales sebanyak 2 kali. Nah, di sini sudah langsung terisi data pivot table
untuk di setiap daerah. Untuk mengetahui data, kita akan memfilter data terlebih dahulu agar kita mengetahui data yang tertinggi di setiap daerah, yaitu kita pilih kolom sum of cell di bagian angkanya, lalu kita klik home, lalu kita sort and filter, pilih sort large to smallest. Nah, sudah kita ketahui kalau total penjualan paling banyak yaitu ada di wilayah East, kedua ada West, yang ketiga Central, dan yang terakhir ada South. Nah, kita akan mencari variabilitas penyebaran. Caranya yaitu sum of cell kedua di bagian value ini kita klik, lalu kita pilih value field setting. Nah, di summarize value field by kita cari namanya standard deviation. Di sini tertulis STD-DEV. Kita klik. Nah, jangan lupa untuk dirubah custom name-nya. Setelah itu kita klik OK, dan langsung muncul variabilitas penyebaran penjualan tertingginya. Nah, selanjutnya kita tahap untuk merapikan data tersebut menjadi nilai mata uang. Langkahnya yaitu klik kanan pada kolom sum of cell di bagian nominal, lalu kita pilih value field setting, lalu kita pilih number format, kita pilih accounting. Nah, untuk decimal place ini menyesuaikan pribadi kalian masing-masing, saya pilih 0. Lalu untuk simbol saya akan memilih USD dollar, baru klik OK, dan langsung terlihat seperti nilai mata uang rupiah. Nah, sama juga halnya dengan standard deviation untuk merubah menjadi nilai mata uang. Caranya dengan klik kanan di nominal kolom standard deviation of cell, kita pilih value field setting, number format, lalu pilih accounting, decimal place, menyesuaikan simbol, kita pilih English United States, lalu klik OK. Nah, sudah terjawab di mana analisis region dengan variabilitas penyebaran penjualan tertinggi di data ini yaitu diraih oleh wilayah East yang memiliki penyebaran penjualan yang paling besar sebesar 3.525.000. Dengan artinya nilai penjualan antar transaksi di wilayah ini itu bisa dibilang sangat efektif. Dan selanjutnya perbedaan nilai penjualan antar transaksi di wilayah East itu sangat beragam. Untuk implikasi distribusi wilayah East itu perlu adanya pemerataan stok antar area karena fluktuasi permintaannya itu bisa dibilang sangat tinggi. Dan untuk sistem distribusi sendiri itu bisa menerapkan sistem fleksibilitas dan responsif yang dimana bisa merubah permintaan yang akan mendatang. Nah, untuk implikasi promosi ini ada berbagai cara. Salah satunya bisa dengan memfokuskan satu titik promosi yang penjualannya di area East. Daerah East dikategorikan rendah agar total penjualan di sekitar area East stabil. Lalu untuk langkah lainnya itu bisa menggunakan sistem program loyalitas atau bisa menggunakan diskon per musim di area yang tergolong fluktuatifnya tinggi. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan di nomor 5. Perintah nomor 5 yaitu manajemen ingin meninjau kinerja penjualan dan profitabilitas sepanjang tahun 2015. Buatlah laporan pivot table yang menunjukkan total sales dan total profit per kuartal dan bulan. Kuartal mana yang kinerjanya paling buruk. Baik, yang pertama kita masuk ke dalam tabel
data yang sudah disediakan. Yang pertama kita akan memblok semua tabel atau semua data yang ada di sini dari ujung atas sampai ujung bawah dengan menekan Ctrl A. Dengan itu kita langsung otomatis memblok semua tabel data. Masuk ke insert, pilih pivot table, dan kita akan membuat worksheet baru dengan mencentang new worksheet. Kita klik OK. Kita masuk ke worksheet yang sudah tersedia. Di sebelah kanan ada pivot table fields, karena perintahnya tadi yaitu kuartal. Kita pilih order date atau data order. Kita masukkan ke dalam row, dan kita akan memilih value, yaitu ada dua yang akan kita masukkan. Yang pertama adalah sales untuk mengetahui jumlah penjualan per kuartal, dan yang kedua yaitu profit. Kita masukkan ke bawahnya sales. Nah, data di sini sudah menunjukkan kuartal bulan keberapa dan jumlah penjualan dan jumlah profit yang ada. Tapi kita butuh untuk kita bagi per kuartal, karena ini masih bulan. Kita klik salah satu dari bulan ini, kita klik kanan, kita pilih group, dan kita pilih days dan months untuk membagi beberapa bulan menjadi beberapa kuartal. Klik OK. Kita juga akan memilih kuartal juga ya. D-nya tidak usah, jadi kita pilih months dan kuartal saja, karena nanti ini adalah bulan dan kuartal keberapa. Oke, ini sudah muncul kuartal 1 dengan 3 bulan pertama dan kuartal 2 dengan 3 bulan selanjutnya. Tapi di sini ada beberapa masalah, karena ada angka-angka yang masih acak ataupun belum terbentuk angka-angka uang. Jadi kita blok dulu dua tabel ini, yaitu sales dan profit, dan kita pilih currency dengan mata uang dolar, karena kita dalam data juga dalam dolar Amerika. Oke. Ini sudah menunjukkan data yang diminta, dan kesimpulannya yaitu kuartal pertama lebih rendah atau lebih buruk dari kuartal kedua, dengan jumlah sales berbeda beberapa 900 ribuan yaitu salesnya, dan sum profit dengan 150 ribuan profit selisih. Jadi kuartal pertama lebih buruk dan kuartal kedua memiliki peningkatan yang cukup drastis dari jumlah penjualan dan jumlah keuntungan. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu soal nomor 6. Tim sales ingin fokus pada kelengkapan VIP. Identifikasi 10 pelanggan teratas berdasarkan total sales. Buatlah pivot table yang menunjukkan 10 pelanggan tersebut dan rincian pembelian mereka di setiap produk kategori. Kategori produk apa yang paling diminati oleh pelanggan VIP ini? Baik, seperti sebelumnya, nomor 6, kita masuk ke dalam data order terlebih dahulu. Dengan sudah diblok dengan kualitas sebelumnya yang sudah diblok semua dari data awal sampai data akhir, kita langsung masuk ke insert, pilih pivot table seperti biasa, dan kita pilih new worksheet untuk
membantu membuat worksheet baru. Oke, kita sudah masuk di sini. Kita baca lagi soalnya, yaitu tim fokus pelanggan VIP, identifikasi 10 pelanggan teratas. Jadi kita pilih 10 pelanggan, tadi kita cari customer name terlebih dahulu. Oke, kita sudah menemukan customer name, kita masukkan ke dalam row karena kita akan meminta 10 pelanggan teratas. Jadi kita akan klik kanan di sini di row labelsnya. Di beberapa nama ini, terus kita masuk ke filter, kita pilih top 10 karena kita akan diminta 10 teratas. Oke. Oh ya, belum dimasukkan datanya, jadi kita memasukkan data value-nya terlebih dahulu. Yang diminta di sini adalah berdasarkan total sales di setiap produk kategori apa yang diminati pelanggan. Jadi kita masuk ke sales dulu, jumlah sales. Nah, di sales ini kita masukkan ke dalam value, dan untuk perintah selanjutnya yaitu produk kategori, kita pilih produk kategori tersebut dan masukkan ke dalam kolom untuk mengetahui berapa kategori produk apa saja dan berapa jumlahnya dalam 10 pelanggan. Jadi kita seperti tadi, klik kanan, kita pilih filter, dan kita pilih top 10 karena memang yang kita yaitu top 10. Kita klik OK, dan muncullah 10 data pelanggan teratas dengan pemilihan beberapa produk kategori dan jumlah di sini juga sudah tertera. Dan sama seperti sebelumnya, karena ini masih acak juga, kita blok 4 data berupa jumlah pembelian. Kita masuk ke currency dan pilih English United States atau dolar Amerika. Oke, sudah muncul dan sudah menjadi pembilang dolar. Kita buat urut dari yang terbesar, jadi kita pilih salah satu angka yang ada di grand total, kita pilih sort and filter, kita filter dari yang angka yang paling besar, yaitu dari Z ke A. Oke, jadi Christine Connelly memiliki total jumlah pembelian paling banyak, yaitu 50.475,31 dengan rincian furniture 6.831, office supply 597, dan teknologi 43.046 dolar Amerika. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Di sini pertanyaannya adalah analisis kolerasi antara tingkat diskon dan profit. Kemudian pada titik diskon berapa, profit mulai menurun signifikan. Pertama, kita buka data yang kita punya dari Superstore US, kemudian klik Shift Control, kemudian blok semua tabel, kemudian insert pivot table range from table range. Nah, dari sini karena kita disuruh menganalisis korelasi antara tingkat diskon dan profit, maka di sini kita pasang diskon pada range, kemudian untuk value-nya kita pasang profit. Kemudian dirapihkan agar presentasinya bisa lebih rapi, kita pakai bentuk persen. Kemudian untuk sum of profit ini kita ganti menjadi average. Kemudian untuk bentuk angkanya kita ganti menjadi counting dengan batasan 2 desimal agar lebih mudah dibaca. Oke.
Lalu kita pastikan bahwa ini sudah urut dari kecil ke besar. Nah, dari sini udah mulai terlihat kan di diskon berapa aja yang rata-rata profitnya itu kurang gitu. Nah, buat dapat visualisasinya itu di diskon berapa profitnya itu mulai turun, itu kita blok ini ya. Kemudian insert dan buat line width marker. Nah, di sini dapat terlihat bahwa terdapat penurunan profit ketika diskonnya itu ada di 4%. Itu terdapat penurunan signifikan. Kemudian pada 5% ini naik, kemudian turun lagi sampai puncaknya ada di 9%. Lalu naik dan turun. Di sini bukan berarti penurunan yang besar ini hanya disebabkan oleh diskon, tapi mungkin juga penjualannya menurun dan lain-lain gitu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Temukan 5 produk dengan kontribusi terbesar terhadap total penjualan nasional. Apakah 5 produk ini juga dominan di semua region? Nah, untuk mengetahui 5 produk dengan kontribusi terbesar terhadap total penjualan nasional, pertama kita blok semua data yang kita punya dari Superstore US. Kemudian insert pivot table, table range, new worksheet, kita namakan answer 8. Kemudian tadi kan pertanyaannya temukan 5 produk dengan kontribusi terbesar. Maka pada row kita beri product name. Kemudian untuk value-nya intinya adalah terhadap total penjualan nasional. Sini kita pakai sales untuk value-nya. Nah, kemudian pada value field setting kita pakai number format accounting. Dengan 2 desimal. Kemudian untuk mengetahui 5 produk dengan kontribusi terbesar, maka kita ini kan dengan kita batasi menjadi 5, yaitu dengan filter top 10. Kemudian di setting menjadi 5 menjadi top 5. Nah, lalu untuk mensortir dari yang terbesar itu kita klik yang ini A sampai Z, ini filternya, kemudian sort largest to smallest. Dari data ini itu ada 5 produk yang memiliki kontribusi terbesar. Itu ada Valueworks PB500, Electric Punch Plastic Com, Binding Machine with Manual Bind, kemudian Lexmark 4227 plus Dot Matrix Printer, kemudian Global Troy Executive Leather Low Black Tilter, Okidata ML395C Color Dot Matrix Printer, kemudian Polycom View Station ISDN Video Conferencing Unit. Kemudian perintah berikutnya, apakah 5 produk ini juga dominan di semua region? Maka untuk mengetahui ini kita pasang filter. Maaf. Kita pasang filter dengan region. Nah, untuk mengetahuinya, pertama kita klik region sentral.
ternyata di sini ada perubahan. Jadi nggak semua yang ada di total dari semua region itu nggak semuanya dominan di region sentral ini. Yang tetap itu ada value superstore drawer files ini jadi tetap. Kemudian untuk di east, values ini juga masih tetap unggul, masih tetap dominan. Kemudian di south ini ada perubahan yang dominan, paling dominan itu ada Polycom View Station. Kemudian yang terakhir di west, yang paling dominan adalah Lexmark 4227 plus dot matrix printer. Nah, untuk kalau mungkin filter gini terlalu lama, bisa menjadi dibentuk seperti ini. Jadi lebih mudah untuk membandingkannya. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja. Terima kasih.